dan seterusnya. Kamu jadi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang sekarang kita bahas adalah pembahasan yang luar biasa, karena berkaitan dengan ibadah yang paling utama, yaitu ibadah tentang apa? Tentang salat. Sebagaimana yang sudah kita pahami, bahwasanya salat itu adalah cirinya seorang muslim, menjadi pembeda antara orang muslim dan selain orang muslim. Kita sudah memahami bahwasanya salat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat dan lain-lain semisalnya. Sehingga jamaah sekalian, sebenarnya hadir untuk mempelajari tentang salat ini itu juga hukumnya wajib. Kenapa? Karena salat hukumnya wajib, maka hukum mempelajarinya wajib jamaah. Makanya ada kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu sesuai hukum dengan apa yang ditujunya. Seperti itu. Jadi kalau pembahasan tentang wajib, itu wajib juga untuk dihadiri. Apalagi tentang salat, tidak ada seorang pun yang diudzur untuk tidak mengetahuinya. Harus tahu. Pokoknya tidak ada kata tidak tahu. Kenapa kita tidak ingin belajar? Padahal sudah ada majelis-majelis yang mengajarkan hal tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini untuk meneruskan pelajaran dari guru kita. Sudah pada pembahasan syurutus shalah, tentang syarat-syarat salat. Baik. Saya mau tanya ini, karena ini sudah ada di akhir-akhir pembahasan ini, harus tahu berarti. Apa artinya syarat jemaah? Definisi daripada syarat itu apa? Persyaratan. Syarat itu apa? Yang hadir dari awal? Kenapa? Iya, syarat itu apa dulu? Masya Allah. Jadi syarat itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud. Apa-apa yang ketika dia tidak ada maka mewajibkan amalan itu juga tidak dianggap, tidak diterima. Tetapi tidak mewajibkan kalau dia ada, amalan itu juga harus ada. Contohnya seperti ini jamaah sekalian. Salah satu syaratnya nikah apa? Adanya wali misalnya. Wali, kalau tidak ada wali maka nikah itu sah atau tidak? Tidak sah. Tapi kalau ada wali, nikah itu sah atau tidak? Tidak menentu juga, karena masih ada syarat-syarat yang lain. Seperti itu definisinya. Jadi dia yang kalau dia tidak ada maka mewajibkan amalan itu tidak ada. Tapi kalau ada, tidak mesti juga mewajibkan harus ada amalan tersebut. Seperti itu. Itu definisi daripada syarat. Harus tahu syarat dengan mani itu harus paham, apalagi belajar usul fikih ya. Baik, kita sudah membahas beberapa syurut. Maksud saya guru kita sudah membahas beberapa syarat, dan saya disuruh melanjutkan pada pembahasan satrul aurah dari kitab Manhajus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di. Buku ini jamaah sekalian, ketika saya belajar di Solo, guru kami mengatakan dulu buku ini tidak dianggap di zaman penulisnya, ketika penulisnya masih hidup. Tenani anggap. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau itu orang kaya. Jadi nulis buku sendiri, nyetak sendiri. Jadi kan seperti tidak relevan gitu kan. Nulis sendiri,
karena banyak uangnya nyetak sendiri. Akhirnya kurang diterima. Tetapi kenapa sekarang ini justru banyak dikaji? Nah, banyak dikaji oleh para ustadz-ustadz kita di Makassar, di mana-mana dikaji kitab ini. Nah, disinilah ada kaidah makana lillahi baqin, apa yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti akan apa? Akan kekal jamaah. Ini perkataannya Imam Malik rahimahullahu taala. Subhanallah. Di zaman penulisnya hidup tidak diterima, tetapi setelah meninggal justru malah diterima. Baik jamaah sekalian, kita bahas pembahasan tentang satrul aurah, yaitu menutup aurat. Kata Syekh, wa min syurutiha satrul aurati bi thawbin mubahin la yasiful basharah. Di antara syarat-syarat salat adalah menutup aurat dengan pakaian yang pakaian tersebut hukumnya mubah dan juga tidak menyerupai kulit. Tidak menyerupai kulit. Baik, kita bahas satu demi satu kata-kata Syekh ini. Baik. Satrul aurah. Aurat itu jamaah sekalian adalah wahya ma yajibu tughattiyatuhu fi sholati wa ma yuhramu an-nadharu ilaihi. Yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi di dalam salat dan tidak boleh atau haram untuk dilihat. Karena yang namanya aurat itu adalah aib. Aib itu kan sesuatu yang cacat, yang kalau dilihat oleh orang akan tidak enak gitu kan. Baik, satrul aurah. Ternyata jamaah sekalian, kata satrul aurah, menutup aurat ini, itu takbir atau ibarat, paham ibarat? Bentuk susunan kata yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi kalau kita baca Al-Quran tidak akan menemui kata namanya satrul aurah, tidak ada. Baca hadits-hadits Rasulullah juga tidak ada. Maka satrul aurah ini adalah ibarat yang dimunculkan oleh para ulama. Yang ada di dalam Al-Quran itu justru yaitu khudhu zinatakum. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap memasuki tempat sholat. Jadi yang ada dalam Al-Quran justru adalah khudhu zinatakum. Nah, ini pembahasan ibarat saja, tidak penting sebenarnya, cuma saya beritahukan. Tidak terlalu cepat jadi tidak ya. Dan juga jamaah sekalian, menggunakan khudhu zinatakum atau ibarat seperti tadi, ambillah perhiasan kalian, itu sebenarnya lebih baik daripada menggunakan kata menutup aurat. Karena ketika kita di dalam sholat, memang yang dibutuhkan itu adalah mengambil perhiasan kita ketika sholat. Perhiasan itu maksudnya sesuatu yang memperindah kita. Makanya ada perbedaan yang dibuat oleh para ulama. Contohnya bagaimana? Aurat laki-laki misalnya dari pusar ke lutut, itu aurat laki-laki. Kalau misalnya ada di Nganu datang ke masjid sini Matuangi, sholat dalam keadaan begitu, kira-kira bagaimana reaksi kita jamaah? Nah, kira-kira bagaimana? Padahal kamu menutup aurat gitu kan? Oleh karenanya lebih menggunakan kata khudhu zinatakum, mengambil perhiasan itu lebih utama. Seperti itu.
Kemudian ini juga dalil, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ini adalah dalil tentang diwajibkannya menutup aurat di dalam masjid atau di dalam salat? Di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yakbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya orang-orang yang haid. Haid itu maksudnya orang-orang yang sudah balik illa bi khimarin, kecuali dengan khimarnya, dengan kerudungnya, dengan jilbabnya. Nah, ini berarti diwajibkannya untuk menutup aurat. Dalilnya banyak ya, cuma yang penting kita paham saja dulu, karena intinya kita belajar paham dulu. Kalau banyak tahu saja itu insyaallah nanti, ya. Baik, kemudian kata Syekh, bisaubin, dengan pakaian. Jadi menutup aurat itu wajib dengan apa jamaah? Dengan sambungi jamaah, pakaian. Dangin nih, jadi harus bagi-bagi suara. Apa itu pakaian jamaah sekalian? Kata para ulama, wa huwa ma yalbisu 'alal badani makhitan aw ghairu makhitin. Adalah apa saja yang digunakan atau yulbasu, yang dipakai pada badan kita, entah itu dijahit atau tidak dijahit. Yang penting dipakai oleh badan kita. Yang dijahit contohnya baju. Kalau yang tidak dijahit itu contohnya orang yang naik haji itu, apa lagi namanya tuh? Ya, pakaian ihram yang dililit. Iya, sama saja apakah itu izar. Izar itu sarung, seperti itu tadi orang ihram dililit bagian bawah itu namanya izar. Atau rida yang atas kalau laki-laki tuh yang diselempang. Atau komis dan semisalnya, itu semua disebut pakaian. Kemudian kata Syekh, mubahin, pakaian yang sifatnya mubah. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan kewajiban menutup aurat itu dengan beberapa. Yang pertama, bersihnya thawb, pakaian. Ini sudah dibahas oleh guru kita ya, tentang toharoh, bersih tempat baju dan semisalnya. Syarat yang kedua yang harus kita gunakan untuk menutup aurat adalah dengan menggunakan pakaian yang mubah. Ini kata Syekh, pakaian yang mubah. Apa maksudnya mubah? Adalah pakaian yang tidak mengandung keharaman. Entahkah itu keharaman pada zatnya, entahkah itu keharaman pada sifatnya, atau keharaman pada cara memperolehnya. Contohnya kalau pada zatnya adalah sutra bagi laki-laki. Yang kedua, pada sifatnya, bentuk pakaian itu. Contohnya adalah pakaian tidak menyerupai lawan jenis. Iya, kalau di sini yang dibawakan oleh Syekh, contohnya itu seperti pakaian syuhra. Pakaian yang dianggap oleh satu kampung itu aneh. Punani pakai apa singannya apa? Kalau jubah itu masih syuhra atau sudah dianggap, sudah diterima? Sudah ya, semua orang tahu ini Islam ini berarti. Di sini juga disebutkan salah satu contoh sifat pakaian yang haram adalah isbal. Isbal. Ini disebutkan oleh Syekh, saya hanya membacakan ini. Atau haram dari segi memperoleh pakaian itu. Contohnya apa jemaah? Masruq, pakaian yang dicuri. Pakaian yang dicuri kemudian dipakai untuk salat. Atau maksub yang dirampas. Ini kata Syekh itu tidak boleh, akan membatalkan syaratnya. Sehingga kalau itu tiga tadi haram, maka salatnya tidak dibita riba kuan. Tetapi jamaah sekalian, ini pendapatnya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di.
dan setahu saya ini adalah pendapat yang ada juga dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali. Ada pendapat yang lain, kata para ulama, solatnya tetap sah ketika menggunakan pakaian yang haram. Haram dari segi zatnya tadi, dari segi sifatnya, dan dari segi cara memperolehnya. Siapa yang menggunakan pakaian yang haram dengan 3 bentuk keharaman tadi, kata sebagian para ulama, solatnya sah, akan tetapi membawa dosa. Dia berdosa karena mencuri, gitu kan. Dan ini adalah pendapatnya dari Imam Malik, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan satu riwayat dalam mazhab Hanabilah, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama. Sehingga ya ini yang lebih tepat, bahwasanya apa? Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat itu, walaupun dia bukan dari yang mubah, insyaallah salatnya sah. Berarti ini menyelisihi pendapatnya penulis kitab. Nah, inilah kita Masya Allah belajar seperti itu. Kemudian pakaian itu adalah la yasiful basyarah, tidak mensifati kulit. Tidak mensifati kulit, tidak berbentuk kulit atau tidak berwarna kulit. Oleh karenanya kalau ada orang yang memakai pakaian dari plastik misalnya, kan sekarang kan zaman apa ya, era kemajuan namanya, jadi banyak desainer itu muncul dengan aneh-aneh. Dulu kita pernah ada pakaian yang terbuat dari daging ya barangkali ada. Jadi kalau ada orang sholat menggunakan plastik misalnya atau kaca, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena menerawang masuk, menyerupai kulit. Sama juga pakaian yang tipis. Oleh karenanya jangan memakai pakaian yang tipis ketika sholat. Yang hampir-hampir orang itu baju jokon tu tena. Karena saking tipisnya. Jadi ini 3 bentuk pakaian yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama tadi toharo, maksudnya itu bajunya suci, bersih dari hadat. Yang kedua mubah, meskipun ini sudah kita sebutkan tadi, sholatnya tetap sah tapi berdosa. Yang ketiga tadi tidak menyerupai kulit. Kata para ulama, fama awhara launul bashari laysa bisatirin. Siapa saja pakaian atau pakaian apa saja yang warnanya itu seperti kulit, maka itu bukan pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat. Mengerti jadi? Sekali lagi saya ulang ya, ini pertama kalinya saya mengajar fikih ini. Jadi terkadang saya paham, tapi memahamkan orang itu tidak semudah memahamkan diri sendiri. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mulai berpindah kepada pembahasan berikutnya. Kata Syekh dalam kitabnya Manhajus Salikin, wal auratu thalathatu anwa'. Dan aurat itu terbagi menjadi 3 jenis. Mughalladhatun wa hiya auratul mar'atil hurratil balighati fajami'u badaniha auratun fis salati illa wajhaha. Kata Syekh, aurat itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah aurat yang mughalladhah. Mughalladhah itu artinya yang paling dahsyat atau yang paling apa istilahnya? Ya aurat yang paling inilah. Apa bahasa mudahnya? Paling berat. Aurat yang berat.
Kata beliau, wahia, yang mana aurat yang paling berat itu, yaitu adalah auratul mar'atil hurratil balighah, auratnya seorang wanita, yang wanita ini adalah wanita yang merdeka dan juga sudah baligh, yang sudah baligh. Jadi ingat, perempuan yang merdeka. Sekarang kan mungkin tidak ada lagi sistem budak. Jadi intinya perempuan, dan perempuan ini sudah baligh, maka itu aurat yang mughallal atau aurat yang besar. Maka kata Syekh, fajami'u badaniha aurah, seluruh badannya itu adalah aurat di dalam salat. Maka seluruh badannya harus ditutupi, illa wajhaha, kecuali wajahnya. Kecuali wajahnya. Ini di dalam salat. Baik, mungkin di sini ada beberapa permasalahan yang akan saya sebutkan selain dalam kitabnya Syekh, yaitu tentang menutup kepala bagi wanita di dalam salat. Kata para ulama seperti yang diriwayatkan dari Ibnul Munzir dalam Al-Awsad, ajma ahlul ilm ala anna al-mar'ata al-hurrata al-balighata an tukhammira ra'saha idza shallat. Para ahlul ilm itu bersepakat bahwasanya perempuan yang merdeka dan sudah balik itu menutup kepalanya apabila salat. Wa ala annaha in sallat wa jami'u ra'siha makshufun anna salataha fasidatun wa anna 'alaiha i'adatus shalah. Sehingga kapan saja seorang perempuan salat dalam keadaan kepalanya itu terbuka, tidak pakai mukena misalnya, maka salatnya itu batilah, batil, tidak sah salatnya, tidak sah. Baik, muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang terlihat itu 1 helai, 2 helai, 3 helai gitu, apakah juga batal? Kan tadi apabila terlihat semuanya batal salatnya. Terus bagaimana kalau cuma sedikit yang terlihat, mungkin 5 helai atau berapa itu? Biasanya anak-anak itu kalau pakai menggunakan begini, di sininya kelihatan, ya kan? Nah itu bagaimana tuh? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, yang dimana pada pendapat pertama yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, Abu Thawr dan juga Abu Thawr, mereka mengatakan idza shallat wa syai'un min sya'riha makshufun fa 'alaihi al-i'adah. Apabila seorang wanita itu salat dalam keadaan tersingkap dari rambutnya, ya, berapa saja yang tersingkap, fa 'alaihi al-i'adah, maka wajib dia ulang salatnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua diriwayatkan dari Ya'qub dan juga Nu'man. Mereka mengatakan apabila tersingkap itu 1/4 dari rambutnya atau 1/3-nya, maka batal salatnya. Jadi syaratnya ini pendapat kedua, paling sedikit yang harus kelihatan itu adalah 1/4 atau 1/3-nya. Kapan terlihat 1/4 atau 1/3-nya, maka batal salatnya. Berarti kalau 1/4 itu dihitung-hitung ini, ini kan 1/2, 1, ya kamu mengerti ya, jadi 1/4 rambutnya. Iya. Berarti kalau 1/5-nya, 1/6 atau 1/8-nya batal atau tidak? Tidak batal menurut pendapat yang kedua ini. Akan tetapi jamaah sekalian, yang dirajihkan oleh para ulama berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada adalah pendapat yang pertama tadi. Ya, jadi betul-betul ini para perempuan sebelum sholat perhatikan ini, dirapikan rambutnya baru memakai mukena. Jangan gara-gara waktu sholat yang penting as-sambayang kita tergesa-gesa. Kan kita sudah bahas kemarin, sholat tapi malah celaka gitu kan, rugi. Sehingga sholatlah dengan sebaik-baik sholat, dirapikan, kalau perlu pakai apa lagi namanya bagi perempuan gitu,
Ya, ciput ya namanya. Ya itulah. Ini pada kepala perempuan. Baik, bagaimana dengan badannya? Ini panjang sebenarnya penjelasannya, tapi kesimpulannya adalah yang dikhilafkan oleh para ulama itu pada badan yang boleh tersingkap itu tidak terlepas dari kafain, telapak tangannya, wajahnya, kemudian ininya, pergelangan, dan juga qadamain, kakinya itu. Nah, ini panjang penjelasannya. Jadi perempuan, kalau misalnya tidak ada laki-laki ajanib, laki-laki ajnabiyah, laki-laki asing, maka boleh membuka wajahnya ketika sholat. Tapi kalau ada laki-laki ya jangan. Karena kata para ulama di sini, falaisa bi'auratin fis sholati, ya idza lam takum bihadratir rijali ajanib. Wajah itu bukan termasuk aurat di dalam sholat selama apa jamaah? Selama tidak ada laki-laki yang hadir di situ. Jadi kalau misalnya di sini kan ada hijab ini, insya Allah dibuka saja. Ya, ini aurat yang pertama yang mughalladah, yang berat. Untuk siapa? Untuk perempuan. Perempuan yang bagaimana? Yang sudah balik, yang sudah balik saja. Ya, jadi perempuan harus tahu tanda baliknya itu apa gitu kan. Ini Masya Allah Islam itu datang dalam menjaga perempuan. Di dalam sholat saja disuruh menutup auratnya Pak. Iya, dalam sholat ini. Apalagi di luar sholat, apalagi kalau bercampur dengan tetangga-tetangga dan semisalnya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa mukhaffafah wa hiya auratu ibni 7 sinin ila 10 fa innahal farjan. Aurat yang ringan, yaitu auratnya seorang anak laki-laki tentunya, anak laki-laki. Jadi aurat anak laki-laki itu termasuk aurat yang mukhaffafah, yang ringan. Dari mana? Dari usia 7 tahun atau usia tamyiz sampai usia 10 tahun. Maka auratnya itu apa? Farjan. 2 farj, yaitu qubul dan juga dubur. Qubul dan juga dubur. Artinya kemaluan depan dan belakang. Ini itu auratnya anak usia 7 tahun sampai 10 tahun. Berarti dari perkataannya Syekh di sini dipahami bahwasanya sebelum anak usia 7 tahun auratnya tidak ada. Makanya seorang ibu boleh melihat seluruh anggota badan anaknya gitu sebelum usia 7 tahun. Kubul dan juga duburnya, lubang depan dan lubang belakang. Ini khusus anak laki-laki ya, khusus anak laki-laki. Adapun anak perempuan masuk dalam aurat yang mutawassithah, pertengahan, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Kata Syekh, wa mutawassitatun wa hiya auratu man adahum, yaitu auratnya selain yang disebutkan tadi. Berarti selain balik dan anak laki-laki itu masuk dalam mutawassit. Jadi laki-laki yang sudah balik, sudah di atas 10 tahun berarti. Laki-laki
begitu pula seorang budak kalau misalnya ada, dan juga anak perempuan yang belum balik. Perempuan yang belum balik. Maka auratnya mereka dari mana? Minas surrati ila rukbati, dari surrah ila rukbah. Surrah pusar, ila rukbah lutut. Itu auratnya. Makanya anak perempuan usahakan tertutup juga meskipun belum balik, karena aurat mereka tergolong aurat yang mutawassit, yang pertengahan. Yang harus ditutup itu dari mana? Dari pusar sampai lutut. Begitu pula kita ini laki-laki yang sudah dewasa. Makanya kalau main futsal tidak boleh terlihat pahanya, ya. Tidak boleh terlihat pahanya, karena itu termasuk aurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika memasuki masjid. Masih lama ya? Ya? Masih 5 menit. 6 menit ya. Ini syarat yang terakhir sebelum kita masuk kepada sifat sholat Nabi adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dan pembahasan ini pembahasannya panjang, khawatir malah tidak selesai nantinya. Panjang jemaah. Iya, seperti itu ya. Supaya kita paham lagi, ana ulang. Jadi di antara syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Dan aurat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama mughalladhah, yang berat. Yang berat yaitu untuk perempuan yang sudah balik, merdeka dan sudah balik, yaitu seluruh badannya itu adalah aurat kecuali wajahnya, dan ada yang dikhilafkan oleh para ulama yaitu telapak dan qadamain, kakinya, telapak kakinya itu dikhilafkan oleh para ulama, tapi saya tidak usah sebutkan di sini ya. Yang jelas tutupi saja kalau bisa. Hanya kalau emak-emak sholat itu biasanya didengkin, gitu kan? Biasanya seperti itu. Kemudian yang mukhaffafah, yaitu anak laki-laki yang berusia 7 sampai 10 tahun. Auratnya dari mana? Cuma yang kubul dan dubur. Adapun anak perempuan sebelum balik dan juga orang dewasa dan seterusnya selain perempuan yang sudah balik tadi, dan anak-anak laki-laki usia 7 sampai 10 tahun itu mutawassit. Dari mana? Surrah pusar sampai lutut. Dengan apa menutupinya tadi? Dengan pakaian yang suci dari hadat. Kemudian mubah menurut Syekh di sini, kalau kita ikut ijtihadnya beliau, tapi sudah saya jelaskan tadi bahwasanya salatnya insyaallah sah, tapi membawa dosa. Yang ketiga tidak menyerupai kulit. Tidak menyerupai kulit. Seperti itu jamaah sekalian. Ini yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi baru pertama ini jamaah. Insyaallah besok kita lebih banyak lagi mengulasnya. Mengerti jadi? Paham? Insyaallah paham. Tapi ingat, meskipun ini adalah batasan aurat yang sudah kita sebutkan, apa tadi ibaratnya dalam Al-Quran? Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Jadi jangan sampai belajar aurat kita kan cuma dari sini. Udah pakai sarung aja sini. Salat. Enggak.
khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Usahakan datang ke masjid dengan pakaian yang terbaik. Yang paling bagus. Kalau kita datang ke rumahnya Pak Desa saja harus bagus, masa mendatangi Allah Subhanahu wa taala ala kadarnya. Harusnya yang paling bagus. Oleh karenanya itu juga para ulama membuat beberapa kaidah jamaah. Misalnya saja kita tahu bahwasanya orang yang mulutnya bau gara-gara bawang ya, itu nggak usah datang ke masjid misalnya. Atau yang punya bau badan itu kata para ulama sholat saja di rumahnya. Seperti itu yang kami dengarkan dari para guru-guru kami. Jadi usahakan datang ke masjid itu dengan yang terbaik. Kalau perlu mandi sekalian, baru datang ke masjid. Pakai pakaian yang terbaik. Karena perintahnya seperti itu. Khudhu zinatakum, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Baik jamaah sekalian, dan saya ucapkan semoga tidak ada yang kecewa karena yang akan mengisi taklim di sini adalah saya nantinya. Jadi terus menerus adalah saya insyaallah taala. Gitu deh. Nanti kalau tidak mau lagi datang gara-gara bukan guru kita. Itu yang repot jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.